Profesional versus amatir. Dragonudin punya HP baru. Bukan main, Dragonudin punya HP baru. Atas kacaunya operasi penyadapan suara Mul tempo hari, dia memenuhi janjinya pada inspektur dan terutama dirinya sendiri untuk mengganti HP prasejarah itu dengan HP yang lebih canggih. Kini dia siap melakukan penyadapan jilid 2. Madu. Sore itu dilihatnya lagi kuartet Mul berleha-leha di warung kopi itu. Lekas diketiknya SMS. Bulu tangkis main double, istirahat minum. Itu kode maksudnya, si empat sekawan sedang minum kopi. Cepat dicarinya satu nama di kontak HP, ketemu nama itu, departemen, serif, pencet kirim. Saat itu Sersan PRB sedang duduk-duduk santai, HP-nya berbunyi. Lihat layar, ada SMS dari roda-roda gila. SMS dibalas. No big sauce hip. Roda-roda gila. Maksudnya Sersan? Departemen Serif. Maaf Gon, kaca maya bacaku ketinggalan. Roda-roda gila. Oh Serdan. Departemen Serif. Di Nana Neraja Ninum Kopuhun. Roda-roda gila, pengadilan agama. Ojeh komandan, lekas kita ke warung kopi, kutunggu jandamu. Dragon aka roda-roda gila sendiri sudah duduk di depan kopi dan ngobrol-ngobrol seru dengan Mul. Dari sekian kota besar yang kau kunjungi tempo hari, kota mana yang paling berkesan Mul? Aduh, semua berkesan bang. Bukan begitu boy. Kongsi Mul mengangguk-angguk. Bagaimana situasi keamanan di kota itu Mul? Apakah aman macam kota kita ini? Atau ada semacam pencurian atau perampokan-perampokan? Namanya saja kota besar bang. Ada saja. Perampokan bersenjata? Boleh jadi bang. Kurasa mantap juga kalau di kota kita ini ada perampokan bersenjata ya Mul, macam di film-film itu. Perampokan apalagi bersenjata belum pernah terjadi di kota ini. Belum pernah terjadi di kota kita ini bang, tapi bisa saja terjadi. Berdesir darah dragon. Inilah saat yang ditunggu-tunggunya. Masuk perangkap kau Mul. Bicaralah sesukamu, kusadap kau. Bisa saja macam mana maksudmu Mul? Ya bisa saja kalau toko-toko atau bank-bank itu lengah saat ada keramaian Agustusan nanti misalnya. Banyak karnaval, banyak festival, orang-orang sibuk nonton karnaval itu, lengah sedikit kena rampok lah. Menjurus, sorak dragon dalam hati. 1-2 pertanyaan lagi mungkin dia akan memberi gambaran siapa pelaku perampokan itu. Terbayang senangnya inspektur nanti mendengar info darinya. Terbayang sepupunya mungkin mendapat keringanan hukuman. Namun saat itu pula dragon lemas lutut sebab baru teringat belum menghidupkan perekam suara di HP-nya. Cepat-cepat dikeluarkannya HP dari sakunya, lalu mengotak-atiknya dengan panik. Pencet sana, pencet sini, berlepotan. Tegang dia sampai bertimbulan keringat di dahinya. Ada apa bang? Ini Mul, ini HP second yang baru abang beli ini. Bingung abang, bagaimana ya cara menghidupkan perekam suara di HP ini? Dalam pada itu dengan kata-kata yang terpilih dan dada berdebar-debar, Guru Akhirudin mengirim email pada Cynthia, pengurus Yayasan Pawai Merdeka itu, bahwa kiriman 1000 topeng monyet telah diterima dengan baik dan dengan ini kami haturkan ribuan terima kasih. Terima kasih sama-sama Mas Akhirudin. Begitu jawaban Cynthia. Singkat saja, tak banyak basa-basi, tak banyak komentar, namun tak kurang dari 3 hari 3 malam, 3 titik di belakang nama Akhirudin itu menimbulkan gema yang indah dalam dada guru. Din. Baru sekarang guru mengerti arti titik-titik dalam hidup manusia. Ternyata noktah kecil itu yang kehadirannya paling tak
kentara dalam keluarga besar aksara dan tanda-tanda baca. Bukanlah sekedar pemisah maksud, penyimpul makna, atau penutup kalimat semata. Namun ia mengandung semacam tenaga dalam, layaknya seniman yang gampang terinspirasi guru yang telah lama tak melukis, menghunus lagi kuasnya, lalu melukis ribuan titik-titik di kanvas. Titik-titik saja, tak ada hal lain di kanvas ukuran 80x80 cm itu, hingga mau juling matanya. Boleh dikata sejak kehadiran 1000 topeng monyet itu, hidup guru akhir berubah total. Dia yang selama ini selalu pendiam, murung, dan mendung, tiba-tiba sumringah, banyak bicara, dan sering tersenyum meski tanpa alasan yang jelas. Penampilannya juga berubah dari penampilan yang macam carik kantor desa, kembali seperti seniman. Cincin-cincin, batu akik, gelang-gelang, dan kalung antik kembali dipakai. Tas tenteng jatah workshop peningkatan mutu guru itu dicampakkannya ke Sungai Linggang, dan kini dia rajin mengunjungi kebun binatang. Di luar kandang monyet, guru akhir melakukan riset untuk proyek seni pawainya. Dia meloncat-loncat, berhuhu-huhu, menyeringai-nyeringai, meniru tingkah laku monyet-monyet di dalam kandang itu. Heran pengunjung Bonbin melihatnya. OOB. Kalau tak memperhatikan dengan teliti, takkan ada yang mengenali bahwa lelaki bertopi pet, berkumis palsu, dan berkacamata hitam yang sedang menelpon di telepon umum di samping toko kelontong itu adalah Mul. Dia memang bicara biasa di telepon itu sambil tertawa-tawa, namun matanya tajam mengawasi bangunan di seberang jalan sana. Dia matinya berapa banyak orang yang masuk dan keluar dari bangunan itu. Sekongkolnya SLM juga mengamati bangunan yang sama dari sudut yang lain dan menaksir-naksir dari arah mana nanti akan menyerbu dan ke arah mana akan melarikan diri. Ditelitinya polisi, tempat parkir, dan keramaian lalu lintas di sekitar sana. Adapun AMT dan TPK sudah sejak tadi berada dalam bangunan itu. AMT berpura-pura mau minjam uang, tapi tujuannya sebenarnya adalah mengamati perkiraan jumlah duit yang ada di sana, serta mendapat gambaran mental apakah nanti mereka berempat dapat menguasai para pegawai dan satpam. TPK berpura-pura menelpon, padahal HP-nya gencar memfoto berbagai sudut ruangan, loket-loket, dan posisi CCTV. Tak meleset prasangka Dragon ketika meninggalkan Belantik tempo hari. Kuartet Mul hanyalah maling kambuhan biasa seperti dirinya. Lalu mereka merantau, lalu mereka kembali sebagai perampok. Usai melakukan observasi, kuartet Mul berkumpul di bekas sebuah pabrik es di dermaga. Di atas meja, Mul membentang poster besar jadwal acara-acara Agustus. Dia pun mempelajari catatan pengamatan yang dibuat SLM dan AMT serta foto-foto yang diambil TPK. Mereka kemudian menyepakati pada hari apa dan jam berapa nanti akan beroperasi. Maksimum 3 menit 12 detik kita beraksi. Minimum 800 juta di tangan, kata Mul sambil tersenyum remeh. 3 sekutunya terkekeh-kekeh, seakan duit itu sudah ada di kantong mereka. Mul merasa yakin sebab krunya sangat profesional. Dirinya sendiri tak lain seorang strategis yang cukup visioner. Seorang perencana perampokan kelas Wahid yang dapat memperkirakan durasi operasi hingga hitungan detik serta jumlah duit rampokan hingga pecahan terkecil. SLM itu seorang supir andal dan nekat macam dalam film Cepat dan Muntap. AMT adalah ahli kunci serba bisa dan TPK ahli senjata api. Komplit. Karena keprofesionalan itu, untuk membuat keputusan merampok, mereka hanya perlu sekali mengamati dan sekali rapat selesai. Amat berbeda dengan 8 pecundang yang sekarang telah menjadi 9 orang dungu itu. Mereka pelin-pelan,
bingung, dan merupakan orang-orang yang gampang gugup. Mereka sangat sering rapat seperti orang mau membuat partai. Sudah 14 kali rapat, mereka belum menghasilkan rencana apapun untuk merampok bank itu. Yang mereka punya hanya 4 langkah merampok bank karangan rusip cleaning service itu, yaitu kejutkan, ambil, kabur, dan kesimpulan. Selain menghabiskan bergelas-gelas kopi, bertengkar, meneriakkan yel-yel motivasi, katakan ya, mereka tak punya skill apapun untuk merampok. Bahkan mereka tak tahu mengatakannya itu untuk apa. Akan tetapi dalam rapat kali ini, untuk kali ke-16, paling tidak mereka berhasil menemukan satu fakta, yaitu karena akan menyerbu bank itu dalam 2 gelombang, maka diperlukan 2 mobil. Masalahnya tak seorang pun di antara mereka yang pandai menyetir. Dalam film aksi selalu ada perempuan cantik. Aku bisa kursus nyetir dulu, kata Nihe sambil menyibakkan rambutnya, lalu selfie. Masuk akal, tapi kita masih kurang 1 sopir, kata Debut. Sobri, kata Junilah. Selama ini Sobri tadi aja karena alasan intelektual, yaitu IQ-nya tiarap di antara IQ kawan-kawannya yang jongkok. Bisa-bisa rencana kacau dibuatnya. Lama mereka berunding, akhirnya diputuskan untuk menelpon Sobri, sebab mereka perlu sopir untuk kabur nanti. Sobri datang dan terkejut melihat kawan-kawannya berkumpul dalam ruang rahasia kedap suara itu. Debut memberitahu Sobri bahwa mereka mau merampok bank dan bertanya apakah dia mau ikut. Mau, jawabnya nyaring. Sebelum bergabung kau harus berlatih yel-yel dulu, Sob, kata Handai. Lalu Handai jengkel bukan kepalang, sebab meski yel-yel itu hanya sebaris kata, Sobri tak hafal-hafal. 2 kali gagal menyadap Mul, Dragon mengutuki kebodohannya sendiri. Beruntung, dia kembali bertemu dengan kuartet Mul di warung kopi kuli. Sebelum ngobrol, lekas dia menyelinap ke toilet untuk menyalakan perekam di HP. Diyakinkannya benar perekam HP-nya berfungsi dengan baik. Tes. Dragonudin bicara. Di sini informan Dragonudin yang bicara. Dragonudin informan bicara. Informan Dragonudin bicara. Bicara informan Dragonudin. Tes. Sekali lagi. Tes. Diputarnya hasil rekaman itu. Sip, semua kata-kata lengkap, tak lebih tak kurang. Dipencetnya lagi menu perekam suara, dimasukkannya HP ke dalam saku kemeja. Sejurus kemudian dia ngobrol seru dengan Mul. Teringat kelakar kita tempo hari, Mul. Menarik sekali pendapatmu soal kejahatan saat ramainya acara-acara Agustus nanti, kata Dragon sambil menghirup kopinya. Iya bang, makanya kita harus waspada Agustus ini. Eng. Waspada macam mana maksudmu, Mul? Waspada pada apa? Pada perampokan, bang. Menjurus. Perampokan bersenjatakah maksudmu, Mul? Boleh jadi, bang. Girang bukan kepalang Dragon. Tak disadarinya, grafik rekaman suara di HP-nya kentara dari luar karena saku kemejanya tipis. Menurutmu apakah gampang merampok di Belantik ini, Mul? Gampang sekali, bang. Sebab di sini aman, masyarakatnya tak waspada. Umpama kau perampok, hanya umpama, apa yang akan kau rampok, Mul? Aku akan merampok. Terhenti Mul bicara karena ada bunyi telepon. Oh, maaf ada telepon. Dragon mengeluarkan HP dari saku kemejanya, menerima telepon, bicara selesai, lalu menaruh lagi HP itu ke dalam saku. Sorry Mul, anakku nelfon tadi. Sampai mana bicara kita tadi, Mul? Sampai kalau aku merampok, apa yang akan kurampok, bang? Oh ya, tapi maaf bang, tadi sebelum nelfon kulihat perekam suara di HP abang hidup. Kalau kita nelfon, perekam suara itu mati sendiri. Selesai nelfon harus dihidupkan lagi kalau kita mau merekam. Oh begitu ya.
Dragon mengeluarkan lagi HP-nya. Oh ya, perekam suaranya mati. Sebentar ya, Mul. Gue hidupkan dulu. Dragon mengutak-atik HP dan mencobanya. Tes, Dragonudin bicara. Di sini informan Dragonudin bicara. Dragonudin informan bicara. Informan Dragonudin bicara. Bicara informan Dragonudin. Tes, sekali lagi. Tes. Dragon senang melihat grafik-grafik naik turun di layar HP. Dimasukkannya lagi HP ke saku kemeja. Oh Jehmul, sila bicara. Karena kita akan menyerbu bank itu dalam 2 gelombang, kau kutunjuk sebagai ketua tim 1, kata debut pada Honorun. Siap bos. Anggotamu Dinah, Junilah, Sobri, dan Handai. Kuanggap itu sebagai kehormatan bos. Tim 2 akan menyerbu kemudian, membereskan segala hal yang tak becus dilakukan tim 1. Maka peran tim 2 sangat penting sehingga aku sendiri yang akan memimpinnya, kata debut post power syndrome. Rusip tunjuk tangan. Ada apa Sip? Begini bos, apa perlu kita ganti nama? Maksudmu? Ya, masa perampok bank namanya Sobri Nihe Tohirin? Nama kau sendiri? Rusip? Tak terima Sobri. Lalu mereka bertengkar lagi. Usul yang bagus Sip, tapi kurasa tak perlu asal kalian perhatikan ini. Kesalahan menjahat amatir adalah sering tak sengaja menyebut nama asli kawannya selama beraksi. Nanti kalau kelepasan menyebut nama asli, harus cepat-cepat ditambahi bunyi akhiran nama yang umum. Misalnya Man, Wan, Din, No, atau Tu. Paham? Semua mengangguk-angguk pada tanda paham dan kagum, sebab akhirnya ada juga usul yang sedikit pintar dari bos debut. Dan kau Sob, kau kutunjuk sebagai juru bicara. Kau yang akan berkomunikasi dengan sasaran. Mengingat IQ Sobri, semua heran akan penunjukan itu. Apalagi kalimat yang telah disusun debut itu tidaklah sederhana. Seperti ini tepatnya. Selamat sore menjelang senja, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami adalah perampok dan ini adalah perampokan. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh sebab kami bersenjata. Ingat diri sendiri, orang tua, anak istri, atau suami di rumah. Barang siapa bertindak bodoh akan menyesal di kelak kemudian hari. Lakukan apa yang kami minta. Serahkan semua kunci-kunci. Tak perlu ada yang terluka. Bukan main panjangnya kalimat itu. Sobri mencobanya dan seperti dicemaskan oleh semua orang, semakin dia mengulang kalimat itu, semakin dia salah. Mengapa kau tunjuk Sobri sebagai juru bicara, Bud? Mengapa kau tunjuk Sobri sebagai juru bicara, Bud? Nama lengkapnya sendiri saja dia suka lupa. Terang-terangan nih komplain. Sebab suaranya paling nyaring, macam radio rusak. Bercakap biasa saja, dia macam menggertak. Terjawablah misteri mengapa debut menunjuk Sobri. Hafalkan luar kepala kalimat itu Sob, karena kalimat itu akan memberi kesan bahwa kita adalah bandit profesional yang sudah terbiasa merampok, bahwa kita tenang dan menguasai keadaan sehingga mereka tak berani macam-macam. Siap bos. Pada rapat besoknya, Sobri mendekati debut. Boleh aku minta izin, bos? Minta izin apa? Tapi jangan marah ya, bos. Minta izin apa? Ah, nanti bos marah. Minta izin apa? Gini, bos. Adik iparku sudah lama menganggur. Banyak anak, sulit ekonomi. Bolehkah kalau adik iparku juga ikut merampok? Langsung sepaneng debut mendengarnya. Jumlah kita sudah 10, Sob. Itu sudah kebanyakan. Kita ini bukan rombongan studi banding DPRD. Kita ini mau merampok, Bang. Maaf, Komandan. Aku bertemu lagi dengan 2 orang itu. Katanya mereka minta maaf waktu itu sudah terjadi kesalahpahaman. Mereka minta berjumpa lagi dengan Komandan, kata Sersan. Teringat inspektur akan kesogepok duit belasan juta di dalam kantong kertas yang diserahkan perempuan cantik itu padanya.
Kalau kau berjumpa lagi dengan mereka, tolong bilang, Sersan. Jika mereka berani-berani lagi melakukan apa yang mereka lakukan waktu itu, mereka akan langsung kutangkap karena mencoba menyuap aparat. Lalu mereka, termasuk wanita cantik itu, akan mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan yang disebut proses verbal. Siap, Komandan. Bilang juga pada mereka, dikira bisa disuap, aku merasa terhina. Kuharap para penyuap itu tahu, borgol itu dingin, Sersan. Siap, Komandan. Kita fokus saja pada perampokan itu, Sersan. Semua gejala semakin mengarah ke sana. Gerak-gerik mul CS semakin mencurigakan. Dan usah lagi kita berurusan dengan Dragonudin. Siap, mengapa Dan? Sebab dia selalu berada di bawah naungan minuman keras. True story, Dragon selalu tampak limbung karena mabuk. Dan jika tak limbung tapi segar, itu berarti dia lebih mabuk lagi. Sudah saatnya kita punya hukum yang dapat menindak orang yang menghabiskan waktu polisi, Sersan. Siap, Dan. Terakhir, inspektur melihat Dragon membeli teropong mainan anak-anak di kaki 5. Diikutinya Dragon diam-diam. Dari balik pohon bantan, Dragon meneropong mul yang lagi bercengkrama dengan kongsi-kongsinya nun di seberang jalan sana. Inspektur tak mengerti apa yang dilakukan Dragon. Apakah dia sedang mencari informasi, atau dia terobsesi pada mul, atau memang telah terbit sesuatu yang tak beres dalam dirinya. Sebaliknya, tanpa dukungan informasi yang memadai, tanpa ada yang percaya padanya, kecuali sersannya yang setia dan Dragon yang selebar, bahwa perampokan itu akan terjadi. Tinggallah inspektur ketar-ketir sendiri. Sering dia berkeliling kota naik motor bebeknya, berhenti di tengah bundaran kota, melihat sekeliling, menduga-duga di manakah perampokan bersenjata itu akan terjadi. Usai dinas, dia mampir ke warung kopi, membayangkan berbagai skenario. Siapakah yang akan merampok? Apakah akan jatuh korban jiwa dalam perampokan nanti? Di tengah lamunannya, inspektur melihat coretan OOB di meja. Sering dia duduk di situ, maka dia kenal meja itu. Seseorang telah iseng mencoret-coret di situ. Kopi O saja, Nong, pinta inspektur kemudian pada pelayan warung kopi itu. Baik, Pak. Sejurus kemudian kopi pesanannya tiba. Inspektur mengamati pelayan itu. Caranya memakai jilbab mengingatkannya pada putri sulungnya. Kok baru ya, Nong? Iya, Pak, baru 3 minggu bekerja. Siapa namamu, Nong? Aini, Pak. Tak bersekolah. Sudah tamat, Pak. Tamat dari mana? SMA, Pak. Tak kuliah kah? Inspektur sadar. Pertanyaannya yang bodoh. Tidak ikut kursus kah misalnya? Aini tersenyum getir. Ingin dia menceritakan nasib pendidikannya, teringat dia akan ayah dan adiknya. Terlalu pahit semua itu untuk diceritakan. Usai ngopi, inspektur membayar kopinya. Aini merogoh saku apronnya untuk mengambil uang kembalian, bersama uang-uang kertas terbawa lipatan kertas lain. Inspektur melihatnya dan tahu lipatan kertas itu adalah brosur pendidikan universitas. Dia sering melihat putri sulungnya membawa brosur seperti itu. Teringat lagi dia pada kedua putrinya yang ingin sekolah tinggi. Ambillah kembaliannya Aini untuk kau tabung agar nanti kau bisa ikut kursus menjahit atau kursus komputer. Terima kasih, Pak. Koreografi 1000 monyet. Cynthia bilang punya Facebook. Dibantu seorang muridnya, lekas-lekas guru akhir membuat Facebook. Yang terjadi selanjutnya adalah mulut guru akhir komat kami tak jelas melihat foto profil Cynthia, macam artis Korea. Gara-gara foto itu, guru akhir berguling-guling di jalan raya, bersimbah keringat, kumal berdebu-debu, lecet-lecet sedikit tak peduli, disangka sakit ingatan biar saja, demi memberi contoh pada muridnya bagaimana gerak laku dan seringai seekor monyet. Tak pernah seumur hidupnya guru akhir mengalami sensasi berkesenian sehebat itu.
Setelah berulang kali mengunjungi kebun binatang untuk mengamati kelakuan monyet, setelah melakukan perenungan artistik sambil menandaskan bercangkir-cangkir kopi jahe, setelah melompat-lompat, tersenyum, terharu, tertawa, dan bicara sendiri, akhirnya guru menemukan konsep koreografi kolosal yang disebutnya koreografi 1000 monyet. Setiap sore dia melatih murid-muridnya koreografi itu. Semangatnya meletup-letup. Begitu pula semangat muridnya. Sebab seperti dirasakan guru, rupanya selama ini mereka pun bosan setiap tahun. Sejak TK sampai SLTA selalu berpawai menjadi dokter, insinyur, polisi, tentara, atau pilot. Tahun ini mereka ingin menjadi monyet. Mereka menari-nari, bercingkrak-cingkrak, berhuhu-huhu, bersorai-sorai, histeris, menggerung-gerung, marah, melolong-lolong ketakutan, menggelepar-gelepar di jalan raya, lalu menyanyikan himne yang pilu karena rumah mereka telah dibakar, dijadikan kebun kelapa sawit, diluluh lantakkan manusia yang tamak dan rakus. Lalu mereka bersorak-sorai lagi, menggalang kekuatan untuk melawan manusia. Semua itu, kawan, tak lain dari suatu koreografi yang menembarkan. Pada saat yang sama, Nihe berlatih menyetir mobil dan Sobri berlatih menghafalkan redaksi gertakan perampokan. Selebihnya 10 calon perampok bank rajin melatih harapan terakhir jika mereka diuber yang berwajib, yaitu berlari. Pukul 5 pagi mereka berjanji berjumpa di jembatan di atas Sungai Linggang. Pukul 4 subuh semua sudah hadir. Tak pernah mereka sedisiplin itu sebelumnya. Mereka berlatih lari, menelusuri gang-gang pasar. Dina selalu berlari paling deras sebab dia terbiasa berlari di uber-uber polisi Pamong Praja. Tanpa mereka sadari, nun di dermaga lebih subuh lagi pukul 2 dini hari, sesosok bayangan berkelebat di samping kantor Syah Bandar. Bayangan lainnya tiarap di bawah pohon pinang hantu dekat gudang es. Kedua orang itu adalah Inspektur dan Sersan P. Ardi. 2 hari sebelumnya mereka telah mendapat informasi tak jelas dari mana bahwa para perampok akan merapat di dermaga dini hari ini. Lelah, tegang, dan cemas, Sersan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jaraknya dengan Inspektur kurang dari 100 meter. Senyap, gelap, camar menjetir, angin mendesir, rembulan pucat mencekam. Yang dicemaskannya adalah jika jumlah perampok itu banyak, bersenjata tajam atau malah bersenjata api. Jika mereka berani merampok, tentu mereka orang kejam yang tak pernah ragu bertindak. Sedangkan dia hanya berdua dengan Inspektur. Bisa-bisa cilaka mereka subuh ini. Sersan teringat akan istri dan 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Tahu-tahu HP-nya berbunyi, bunyi Nokia. Halo, komandan. Halo, di sini Sersan PRB. Sudah tampakkah perampoknya, komandan? Tak ada jawaban, yang ada teriakan dari samping kantor Syah Bandar sana. Oi, Sersan, sudah ku bilang, bisukan bunyi HP-mu itu. Kita ini sedang mengintai, Sersan. Oh, maaf, komandan, aku lupa. Jadi bagaimana ini? Teriak Sersan. Ulangi lagi, bisukan dulu HP-mu, nanti kau telepon lagi. Siap, bisukan komandan. Sersan membisukan HP-nya, lalu tampak nama Inspektur di layar. Halo komandan, di sini Sersan PRB. Sudah tampakkah perampoknya? Sudah, Sersan, tengok arah pukul 4. Sersan menengok arlojinya. Pukul 4 pagi. Apa pukul 4 sore, komandan? Senyap. Lekas ke dermaga, perintah Inspektur. Tak ambil tempo, Sersan bangkit dari posisi tiarap, mencabut pistol, lalu pontang-panting lari ke dermaga. Tangan kiri pegang HP, tangan kanan pegang pistol.
Sampai di sana sepi. Negatif, negatif komandan, tak ada siapa-siapa. Ulangi, negatif, tak ada siapa-siapa. Arah jam 2, mereka di sana, kembali ke gudang es. Siap, gudang es. Pontang-panting lagi, Sersan PRB kembali ke tempat tiarapnya tadi. Negatif, negatif, tak ada siapa-siapa komandan. Dermaga Sersan, perampok di dermaga. Lekas, tolong saya. Sersan, tolong. Siap, komandan. Sebenarnya Sersan sudah tak sanggup berlari bolak-balik antara dermaga dan gudang es. Sudah 4 kali paling tidak. Nafasnya tersenggal-senggal, keringatnya bersimbah, perutnya kaku sekaligus mual karena menggebar tenaga secara mendadak. Namun inspektur terdengar sedang dalam bahaya. Tak ada pilihan lain. Dalam dunia polisi, partner adalah segala-galanya. Ini saatnya menggulung penjahat sekaligus menyelamatkan nyawa partner. Sersan terbirit-birit lagi berlari ke dermaga. Sampai di sana dia terkejut melihat sesosok bayangan. Angkat tangan, jangan bergerak. Sersan membidik sosok itu dengan pistolnya. Sosok itu menyentar wajahnya sendiri dengan senter HP. Komandan. Iya, ini aku Sersan. Selamat, kau lulus latihan penyergapan ini. Sersan PRB muntah-muntah. 7 hari sebelum perampokan, melalui gerbang kota, akhirnya Agustus masuk ke Belantik. Umbul-umbul berkibar sepanjang jalan. Lomba-lomba mulai digelar. Tambang ditarik, pohon pinang dipanjat, kartu gaple dihempas, mic dites, orkes bertalu-talu, kembang gula, balon, badut, sepeda hias, motor-motor lawas, murid berbaris-baris, drum band, pasar malam, sirkus keliling, balap tong setan. Semakin gencar guru akhir dan murid-muridnya latihan koreografi kolosal itu. 10 calon perampok pun semakin bersemangat berlatih lari melewati gang-gang pasar. Mereka juga berlatih menggunakan senjata yang tak tahu dari mana debut mendapatnya. Adapun inspektur dan sersan siap mengantisipasi perampokan itu dengan berlatih menembak. 10 kaleng susu bekas didudukan berjajar di atas sekeping papan. Kedua polisi itu mundur dari target hingga jarak 10 meter, kalau tidak 12 meter. Inspektur menaburkan pasir ke udara untuk mengamati arah angin demi menaksir bias peluru. Mereka home pimpah. Inspektur menang sehingga boleh menembak duluan. Melangkah anggun dia ke suatu titik yang telah ditentukan, lalu berdiri tegak di situ. Pandangannya tajam menatap sasaran, bahunya santai namun teguh. Kaki kiri di muka, kaki kanan di belakang. Revolver digenggam kedua tangannya. Napas diatur, pikiran ditenangkan, niat dibersihkan. Pistol adalah perpanjangan raga dan kelanjutan jiwa. Pelatuk hanya ditarik manakala jiwa sudah berkata ya. Detik berikutnya, dar der dor, dar der dor, dar der dor. Peluru berdesing-desing dahsyat sehingga semburat kawanan burung emprit. Yang tampak kemudian adalah asap yang mengepul dari moncong revolver, mengaburkan pandangan mata. Setelah asap lindap ditiup angin tenggara, tampak jelas 10 kaleng susu itu. Masing-masing gemetar ketakutan, tapi tetap duduk di tempatnya. Ai, sudah saatnya kacamataku ini dikir sersan, kata inspektur sambil membuka kacamatanya. Siap, kir, komandan. Malam itu bukan main meriahnya pasar malam. Warga Belantik berbondong-bondong menyaksikan sirkus keliling serta aneka rupa hiburan. Gendang dangdut bertalu-talu, lampu berkelap-kelip, mercon meletup-letup, sorakan anak-anak kecil riuh rendah. Sesekali terlontar kembang api ke udara. Bunga api berjatuhan disambut sorak-sorai. Seorang penjual balon menambah riuh suasana dengan memencet-mencet balon kecil yang terhubung melalui peluit bambu ke balon besar sehingga menimbulkan bunyi
Nget, 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 macam bunyi kuntilanak. Seram tapi lucu. Bocah-bocah tergila-gila melihatnya dan memaksa ayah ibunya untuk dibelikan balon. Penjual balon itu berbaju Hawaii meriah dengan motif bunga-bunga besar ala Manda. Topinya pun besar macam topi koboi. Dia berewokan dan berkacamata coklat. Meski sibuk, dia waspada. Telinganya terpasang dan matanya tak lepas memandang kuartet mul yang sedang bersenda gurau dengan beberapa orang di pojok sana. Salah satu dari mereka membuat jantungnya ngap-ngap. Sersan PRB yang ditarik-tarik anaknya untuk membeli balon, akhirnya membeli balon. Inspektur merasa puas dengan samaran dirinya yang dikerjakan istrinya. Bahkan sersannya sendiri tak dapat mengenalinya. Profesional. Satu hari sebelum perampokan. Kapan terakhir inspektur cuti? Demikian pertanyaan dari atasan inspektur saat menerima laporan bahwa dia semakin yakin perampokan bersenjata itu akan terjadi. Alasannya karena orang yang dilihat inspektur bicara dengan mul di pasar malam itu. Inspektur mengamati lagi foto-foto yang dulu diambil diam-diam oleh sersan waktu mereka menyamar menjadi artis hip hop. Tampak di foto-foto itu orang yang sama berada di dekat mul. Orang itu tak lain penjahat kelas berat, penyelundupan senjata yang suka bercokol di dermaga. Bermacam-macam skenario yang selama ini membingungkan inspektur tiba-tiba menjadi jelas. Instingnya mulai berubah menjadi logika dan berbagai kemungkinan hanya mengarah pada satu kepastian, yaitu kuartet mul akan melakukan perampokan. Senjata apinya akan disuplai penjahat kelas berat itu yang sekaligus akan melancarkan rencana kabur mereka. Maka senjata api akan meletup-letup, peluru akan berdesing-desing, keselamatan publik dan aparat jadi taruhan. Tak ambil tempo, inspektur langsung melapor pada atasannya. Siap! Selama 2 tahun ini belum pernah cuti, komandan. Atasan tercenung bertopang dagu. Sebelumnya dia telah mendengar laporan dari pihak soal sepak terjang ganjil inspektur belakangan ini. Ada yang bilang dia semakin sentimental, serba curiga, selalu cemas, bahkan paranoid. Pasti kegagalannya mengembangkan informasi soal perampokan itu telah membuatnya frustasi sehingga curiga sana-sini tanpa alasan yang jelas. Stres akibat tekanan tugas memang lumrah melanda penegak hukum. Baiklah, inspektur, bagaimana kalau mulai besok cuti dulu, menyegarkan pikiran, bersantai dulu dengan keluarga. Esok ada pawai, ajaklah keluarga nonton pawai. Tapi Don, itu bukan saran inspektur, itu perintah. Siap, laksanakan komandan. Sore itu inspektur pulang kerja dengan perasaan hampa. Roda motor bebeknya bergulir pelan. Pikirannya melayang-layang. Sepanjang jalan dipandanginya kota belantik dan penduduknya. Ada yang berlalu lalang, ada yang bersenda gurau, ada yang berjualan di pinggir jalan. Anak-anak bermain di pekarangan, melompat dan menari-nari, main sepeda, main bola, main balon, dan gelembung busa. Ibu-ibu menyiram bunga, orang-orang tua duduk di beranda. Semuanya dilihat Inspektur Abdul Rozali seakan film yang bergerak lambat. Kota dan penduduknya berdenyut bersama denyut nadi para penegak hukumnya, karena mereka telah disumpah jabatan untuk melindungi semua lelaki dan perempuan, semua orang tua dan anak-anak kecil, meski nyawa sendiri taruhannya. Namun jangkau tangan inspektur terbatas untuk merengkuh dan melindungi setiap orang. Langkahnya terbebani batu untuk mencari dan mengejar penjahat, sebab selain sersannya yang setia, tak seorang pun percaya padanya. Malam ini inspektur sulit tertidur, berkecamuk macam-macam hal dalam kepalanya. Dipandanginya seragam dinasnya yang tergantung di dinding, topi polisinya, pistol revolver
ketua inventarisnya dan foto Syarukan di samping seragamnya itu. Meringkuk dia di depan, sepi dan sendiri menghadapi dunia yang tak peduli. Guru akhir pun tercenung malam ini sambil menatap langit-langit. Tak pernah diduganya topeng-topeng monyet itu akan membuatnya percaya lagi pada seni. Terharu dia membayangkan esok akan mempertontonkan karyanya pada halayak ramai. Itulah karya terbesarnya selama menjadi seniman, masterpiece-nya. Padahal dulu dia sempat menduga dunia telah melupakannya dan dia tak akan mampu menciptakan karya apapun. Dari karyanya, esoklah guru ingin melihat dirinya yang baru. Dengan cara itu pula dia ingin dunia melihat dirinya sebagai seorang guru, sebagai seorang seniman. Dipandanginya topeng-topeng kera yang tergantung dan menyeringai-nyeringai seantero dinding kamarnya. Lalu dirasakannya seakan-akan kera-kera itu mau mengatakan sesuatu padanya. Ibu Atika juga mengalami malam yang panjang. Sepanjang hari tadi kedua putrinya tak henti berkicau bahwa esok mereka akan ikut pawai monyet. Anak-anaknya adalah murid guru akhir. Senang Ibu Atika mendengarnya sekaligus getir. Kalau suaminya masih ada, harusnya esok bisa menjadi hari keluarga yang sangat menyenangkan. Adapun 10 pecundang itu yang telah sekian lama mempersiapkan diri untuk merampok, tak terhitung seringnya rapat. Tak terbilang banyaknya gelas kopi dan singkong rebus telah disikat. Berpuluh-puluh contoh merampok telah ditonton di DVD, berputar-putar berlatih lari hingga masuk ke ganggang pasar. Ketika esok akan beraksi, segera sadar bahwa mereka tak tahu satu hal pun tentang cara merampok bank. Kenyataannya mereka adalah grup perampok yang paling tak kompak di dunia ini. Sampai H-1, mereka masih tak yakin pada apa yang akan dilakukan. Monkey see, monkey do, itulah rencana mereka. Leadership mereka tak hanya lemah, tapi juga tak ada. Koordinasi mereka kacau. Organisasi mereka tidak solid. Mereka harus bertengkar, saling tuduh, dan histeris akan hal-hal sepele. Persis seperti waktu mereka masih sekolah dulu. Di film-film DVD, mereka telah melihat calon perampok melakukan latihan dengan menyimulasikan rencana mereka untuk tujuan menilai efektivitas setiap tindakan sekaligus menghitung waktu. 10 pecundang tak bisa melakukan latihan itu sebab mereka tak tahu apa yang harus disimulasikan. Yang paling sering mereka lakukan adalah latihan berlari sehingga mereka sendiri bingung apakah mereka mau merampok bank atau mau ikut Porda. Pimpinan mereka, Debut Awaludin, adalah orang idealis tapi bodoh. Suatu kombinasi yang langka sebab biasanya orang idealis itu pintar. Ternyata jika seseorang idealis tapi dia bodoh, pekerjaannya hanya akan menuju pada suatu hal, kurungan penjara. Debut dilanda sindroma sok kuasa tingkat gawat sebab untuk kali pertama dalam hidupnya dia merasa penting. Dia lebih tertarik menunjukkan bahwa dirinya punya pengaruh ketimbang berikhtiar untuk mencapai tujuan. Ide-idenya konyol, tak masuk akal. Menjadi pemimpin dan menjadi pintar adalah hal berbeda. Harusnya mereka belajar hal itu daripada birokrat. Lebih gawat lagi, segala hal tentang perampokan yang Debut tahu berasal dari bisikan si penghayal handai. Pembicara motivasi yang paling tak bermutu yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Seorang penderita penyakit jiwa ilusi kemegahan yang hidupnya adalah novel, tak pernah berpijak pada kenyataan. Esok mau merampok bank, kurang dari 24 jam lagi, baru sekarang mereka paham bahwa perampokan demikian mudah dan seru dilihat di film-film, namun dalam kenyataan hal itu mustahil bisa dilakukan oleh orang yang tak berjiwa penjahat. Sementara itu, pelanggaran yang pernah mereka lakukan hanya menyontek di kelas atau sembunyi-sembunyi nonton dangdut di lapangan kota. Mereka sama sekali tak menyukai kejahatan dan kekerasan. Malah sejak kecil, mereka sendiri yang selalu menjadi korban kekerasan, ditindas dan dibully habis-habisan oleh trio Bastardin dan Dua Boron. Merampok sama sekali tak ada dalam spektrum karakter mereka. Membaca kejadian pencurian kecil-kecilan di koran lokal saja
jantung mereka seperti ngap-ngap. Hal lain yang tak mereka sadari adalah jangankan perampokannya, kata bersenjata itu sendiri punya implikasi hukum yang dapat membuat mereka kena kurung hingga jenggot tumbuh di siku. Dan sedikit saja sembrono di bank itu esok, mereka bisa terkapar bersimbah darah di jalan raya, kena bedil yang berwajib. Kiranya keinginan yang kuat untuk membantu seorang anak miskin yang pintar untuk masuk fakultas kedokteran membuat mereka bersikap naif terhadap risiko yang maha besar. Mereka bak keledai yang memanggul ketololan masing-masing. Waktu kecil mereka lugu, sudah dewasa mereka dungu. Kesadaran yang terlambat itu membuat Rusip tak bisa tidur. Tengah malam dirasakannya macam tengah hari. Gelap dilihatnya terang benderang sebab dia melihat lampu sorot kendaraan polisi mengepungnya dari berbagai penjuru. Sirene meraung-raung. Kuat firasat Rusip esok dia akan tertangkap. Sebuah gambar menghantuinya. Gambar dia mendekam di dalam sel penjara, kedua tangan menggenggam jeruji besi. Anak-anaknya menangis terseduh-sedan, istrinya menjerit-jerit melihatnya digiring yang berwajib. Sinetron, itulah akhir hidup yang dibayangkan Rusip. Karena itu, mumpung masih ada kesempatan, sepanjang hari dia tak mau jauh-jauh dari anak-anaknya. Setiap teringat akan merampok esok, semakin erat dia mendekap anak bungsunya yang gembil dan masih TK itu. Tak tega melihat wajah anak-anaknya. Diraihnya sepeda lalu pontang-panting dia ke pelabuhan. Sampai di sana dilemparkannya sepedanya begitu saja di parkiran. Lalu dia berlari ke pelataran pelabuhan, lalu meloncat ke kapal feri. Mau melarikan diri dia. Namun kemudian dia meloncat lagi ke pelataran pelabuhan sebab dia terfikir berbuat jahat saja belum, mengapa melarikan diri. Adapun Sobri jantungnya ngap-ngap memikirkan perampokan esok. Kecemasan menjelma menjadi kepala medusa yang setiap ditebasnya tumbuh berlipat ganda kecemasan baru. Sulit dia fokus menyetir mobil tangki septik. Kalau melihat polisi, walaupun hanya patung polisi atau polisi tidur, dia ngerem mendadak, minggir dan menarik nafas panjang berkali-kali. Kepada istrinya dia berpesan, jika terjadi sesuatu padanya, jangan sampai istrinya kawin lagi. Tak rela dia. Maksudnya, abang mau mati? Tanya istrinya. Buatlah surat warisan dulu bang. Senyap wajah Sobri menimbang-nimbang dengan serius. Tapi kurasa tak perlulah abang membuat surat warisan. Toh tak ada uang dan barang yang bisa diwariskan. Lekas Sobri menghirup kopi pahit di depannya. Salut semakin benci pada wajah hancurnya sebab lantaran ingin operasi plastik wajahnya itulah dia mendaftarkan diri ikut merampok. Sekarang dia menghadapi resiko double, yakni sudahlah jelek, masuk penjara pula. Bahaya lain adalah melihat wajahnya, boleh jadi jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman maksimal. Para penegak hukum paling tak suka melihat orang-orang berwajah sangar. Mengapa aku tak pernah terpikir ke sana? Salut mengutuki dirinya sendiri. Honorun demam panas, lalu menggigil kedinginan. Diminumi istrinya aspirin 4 biji tak mempan, sehingga istrinya menduga dia kena kibas jin lewat. Istrinya tak tahu bahwa suaminya demam akibat serangan panik. Tiba-tiba dia sadar jika dia tertangkap merampok akan menjadi skandal luar biasa di dunia pendidikan karena dia seorang guru. Menyesal dia mengapa waktu itu tak mendukung Dina yang mau membatalkan rencana merampok itu. Sekarang semua sudah terlambat. Rencana merampok ibarat tato gagal yang terlanjur menjalar-jalar sekujur tubuhnya. Handai miris membayangkan akan menjadi pembicara motivasi pertama di dunia ini yang menjadi perampok bank. Namun dia terlanjur berkata ya pada rencana mereka yang konyol itu. Lagi pula seorang pembicara motivasi yang selalu menyemangati orang lain, tapi dirinya sendiri mundur dari sebuah rencana, adalah pembicara motivasi kacung kampret.
Maka yang bisa dilakukannya sekarang hanya membuka album foto lama dan memilih foto-foto setengah badannya yang cukup representatif untuk ditempelkan di selebaran-selebaran di atas kata dicari. Debut Awaludin, sang ketua sendiri, akhirnya mengakui bahwa rencana mereka merampok bank esok bak main roulette Rusia, dan yang akan diterjang peluru revolver adalah mereka sendiri. Dia sadar organisasi yang dipimpinnya adalah organisasi distopia yang mengarah pada kehancuran. Tercenung dia dalam penyesalan yang sejauh 15 tahunan silam, saat dia minta wali kelas agar tempat duduknya dipindahkan ke belakang karena dia ingin bergabung dengan para pecundang itu. Sesungguhnya saat itu dia memasukkan kepalanya sendiri ke mulut buaya. Seharusnya aku ikut pramuka saja waktu itu, kata hatinya. Lihatlah akibatnya, hari ini aku pedagang buku yang idealis, esok aku perampok bank yang tertangkap. Malamnya aku pedagang buku yang mendekam di sel di kantor polisi. Lusa aku pedagang buku yang dioper ke penjara kabupaten. Thohirin kalut, lalu stres, lalu depresi. Kecemasannya lebih jauh dari kecemasan kawan-kawannya yang membayangkan risiko terbesar hanya sampai kurungan penjara. Risiko yang dihadapi Thohirin lebih mengerikan dari itu. Tak ada pilihan lain, dia harus menulis surat. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan redaksi, Koran Tanjung Lantai Ekspres di tempat. Perihal permohonan nama inisial. Dengan hormat, pertama-tama terimalah permohonan maaf saya atas format surat yang kurang formal ini. Langsung saja pada pokok persoalan. Nama saya Thohirin, sesuai KTP terlampir. Dengan ini saya beritahukan bahwa kalau tidak esok atau lusa, saya akan ditangkap polisi karena merampok. Umpama perampokan itu masuk berita koran, dengan ini saya mohon dengan sesungguh-sungguhnya dari hati yang terdalam supaya inisial untuk nama saya pakai toh saja, jangan pakai THR. Pertimbangan saya adalah jika inisial saya THR, setiap lebaran jika orang bersenang-senang mendapat THR, atau bagi mereka yang marah-marah dan berdemo memperjuangkan THR, semua orang itu akan teringat pada saya serta kejahatan yang pernah saya lakukan. Inisial THR itu akan menyebabkan bukan main beratnya beban batin yang harus saya, istri, dan anak-anak saya tanggung setiap lebaran tiba. Demikianlah surat saya. Semoga Bapak Ibu pimpinan redaksi terketuk hatinya untuk mempertimbangkan permohonan saya. Sebelum dan sesudahnya saya haturkan ribuan terima kasih. Hormat saya, Thohirin. Lampiran 1, fotokopi KTP. Tembusan menyusul sesuai perkembangan surat menyurat. Surat itu beserta selebaran fotokopi KTP dimasukkan Thohirin ke amplop. Ditulisnya alamat pengirim surat. Lis Qadariyah, istrinya tergopoh-gopoh datang. Kalau esok aku tak pulang sampai pukul 8 malam, usah ambil tempo. Kau engkol motor itu, kau bawa surat ini ke kantor Koran Tanjung Lantai Ekspres. Kau tahu tempatnya kan? Oje bang. Surat itu diletakkan Thohirin di atas meja di ruang tamu. Nihe dan Junila mengalihkan kecemasan mereka dengan cara berjalan-jalan di pasar. Seakan itulah untuk kali terakhir mereka melihat pasar. Mereka membeli baju lalu ke salon untuk keperluan merampok bank esok. Mereka membersihkan wajah, mengecat kuku, dan memotong rambut gaya sekarang. Dari pagi hingga malam kedua sahabat karib itu selalu bersama tak terpisahkan. Malamnya mereka berbaring dengan mengenakan baju baru itu, saling menatap wajah. Mereka tak menunjukkannya, namun sesungguhnya mereka gemetar ketakutan akan ditangkap polisi esok, lalu dijebloskan ke dalam kurungan. Bagaimana kalau kita tertangkap esok, he? Tanya Junilah. Nihe diam saja, cemas matanya. Sudah berapa lama kita berkawan, Junilah? 20 tahun, he. Kalau kita tertangkap esok, di foto wartawan, di foto orang-orang, paling tidak kita pakai baju baru, Jun.
Dina duduk sendiri di ayunan yang tergantung di pohon nangka di pekarangan rumahnya sambil mendekap surat yang menyatakan putri sulungnya Aini diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri itu. Sedih dia teringat dulu membuat ayunan itu atas permintaan Aini waktu dia masih kelas 3 SD. Tak pernah dibayangkannya putri kecilnya itu yang dibesarkannya di rumah petak kontrakan yang sempit, yang harus menyingkirkan barang-barang dengan mainan anak-anak agar dapat menemukan sedikit tempat untuk belajar dan untuk tidur, telah tumbuh menjadi anak yang pendiam tapi luar biasa cerdas. Bangga sekaligus terenyuh Dina membaca surat itu. Dia merasa seharusnya anak secerdas itu tak punya orang tua yang miskin sepertinya, sehingga anak itu mendapat kesempatan yang lebih baik. Berjatuhan air mata Dina di atas surat itu. Melihat rencana yang ada, Dina tahu hampir mustahil esok dia bisa lolos dari kejaran polisi. Namun dia tetap akan bergabung dengan kawan-kawannya untuk merampok bank itu. Karena dia tak punya cara lain untuk anaknya bisa kuliah. Karena dia adalah seorang ibu yang akan menutup mata untuk melalui kobaran api demi menolong anaknya. Sudah terlalu banyak kegagalan dalam hidupnya. Dina tak mau anaknya gagal seperti dirinya. Dia siap meski harus masuk penjara 1000 tahun sekalipun, asal anaknya bisa kuliah di Fakultas Kedokteran itu.